AJB Bumi Putra, perusahaan asuransi penting di Indonesia, telah menghadapi masalah keuangan selama berpuluh-puluh tahun. Didirikan pada tahun 1912, perusahaan ini memiliki tempat khusus dalam sejarah bangsa. Namun, warisannya telah ternoda oleh perjuangan panjang melawan kebangkrutan. Situasi mencapai titik kritis pada tahun 1997. AJB Bumi Putra menyatakan bangkrut dengan kerugian yang mengejutkan sebesar 2,94 triliun. Ini menandai awal dari perjalanan panjang dan sulit untuk mendapatkan kembali stabilitas keuangan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, perusahaan terus menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Beban warisan AJB Bumi Putra membuat penurunannya sangat memprihatinkan. Sebagai perusahaan asuransi tertua di Indonesia, perusahaan ini memegang kepercayaan dari generasi ke generasi. Jutaan orang Indonesia mengandalkan AJB Bumi Putra untuk keamanan finansial mereka. Permasalahan perusahaan ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh industri dan menimbulkan pertanyaan serius tentang stabilitas sektor asuransi secara keseluruhan. Situasi ini membutuhkan perhatian segera dan tindakan tegas untuk melindungi pemegang polis dan memulihkan kepercayaan. Pemerintah menyadari gawatnya situasi, turun tangan untuk mencegah kehancuran total. Namun, jalan menuju pemulihan terbukti rumit dan penuh tantangan. Kasus AJB Bumi Putra menjadi pengingat keras akan pentingnya manajemen keuangan yang sehat, pengawasan peraturan, dan perlunya langkah-langkah proaktif untuk melindungi kepentingan pemegang polis. Perjuangan perusahaan ini berfungsi sebagai peringatan bagi seluruh industri asuransi, mendorong pemeriksaan lebih dekat pada praktik manajemen risiko dan kebutuhan akan transparansi yang lebih besar. Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengambil langkah signifikan untuk mengatasi situasi AJB Bumi Putra yang semakin memburuk. Menyadari kebutuhan mendesak untuk intervensi, OJK menunjuk seorang pengelola statuter. Langkah ini dimaksudkan untuk menstabilkan perusahaan dan mengarahkannya menuju pemulihan. Pengelola statuter diberi tugas penting untuk mengawasi operasi AJB Bumi Putra dan menerapkan rencana rehabilitasi yang layak. Penunjukan pengelola statuter, meskipun dimaksudkan sebagai korektif, menjadi titik perdebatan. Kekhawatiran muncul terkait transparansi dan uji tuntas yang terlibat dalam proses seleksi. Pertanyaan diajukan tentang kualifikasi pengelola statuter dan apakah penunjukan tersebut mematuhi kerangka peraturan yang ditetapkan. Kekhawatiran ini diperparah oleh kurangnya komunikasi yang jelas dari OJK mengenai alasan dibalik penunjukan dan kriteria spesifik yang digunakan dalam proses seleksi. Situasi semakin memburuk ketika Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merilis laporan auditnya pada tahun 2017. Temuan BPK yang dirinci dalam laporan IHPS Dui 2017 mengungkapkan beberapa penyimpangan dalam penanganan kasus AJB Bumi Putra oleh OJK, termasuk penunjukan pengelola statuter. Laporan BPK menyoroti pelanggaran hukum dan peraturan yang ada, memberikan bayangan atas tindakan OJK. Laporan tersebut menyatakan bahwa penunjukan pengelola statuter tidak mengikuti prosedur yang tepat sebagaimana diuraikan dalam peraturan OJK nomor 41 POJK 055 2016. Secara khusus, BPK menemukan bahwa OJK gagal melakukan uji kepatutan dan kelayakan yang diperlukan, yang penting untuk memastikan kompetensi dan integritas individu yang dipercayakan dengan peran kritis tersebut. Laporan audit BPK mengirimkan gelombang kejut ke seluruh sektor keuangan, mengungkap celah regulasi yang serius dalam penanganan krisis AJB Bumi Putra oleh OJK. Temuan laporan tersebut melampaui penunjukan pengelola statuter yang kontroversial, menyoroti serangkaian masalah yang memprihatinkan. Salah satu temuan yang paling mengkhawatirkan adalah penerbitan peraturan oleh OJK yang bertentangan dengan undang-undang yang ada, terutama yang berkaitan dengan penunjukan pengelola statuter. BPK juga mengkritik kurangnya transparansi seputar kesehatan keuangan AJB Bumi Putra. Laporan tersebut menunjukkan tidak adanya laporan keuangan yang komprehensif dan tepat waktu, yang penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan pengawasan yang efektif. Kurangnya transparansi ini menyulitkan untuk menilai tingkat sebenarnya dari masalah keuangan perusahaan dan menghambat upaya untuk mengembangkan rencana pemulihan yang layak. Menambah gawatnya situasi, BPK menemukan bahwa OJK gagal menjatuhkan sanksi apapun kepada AJB Bumi Putra meskipun kondisi keuangannya kritis. Ketidakaktifan ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang komitmen OJK untuk menegakkan peraturan
dan meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan atas tindakan mereka. Tidak adanya sanksi mengirimkan pesan yang mengkhawatirkan bahwa pelanggaran peraturan akan ditoleransi yang berpotensi merusak kredibilitas seluruh sistem keuangan. Temuan BPK memiliki implikasi yang luas. Mereka mengikis kepercayaan publik pada kemampuan OJK untuk secara efektif mengatur sektor keuangan dan melindungi kepentingan pemegang polis. Laporan tersebut berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya pengawasan independen dan kebutuhan akan akuntabilitas yang lebih besar dalam kerangka peraturan. Temuan tersebut menuntut tindakan segera untuk mengatasi kekurangan yang teridentifikasi dan memulihkan kepercayaan pada sistem keuangan Indonesia. Krisis AJB Bumiputera yang diperkuat oleh temuan BPK mengungkap kelemahan kritis dalam kerangka peraturan keuangan Indonesia dan menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan reformasi. Memulihkan kepercayaan pada sistem membutuhkan pendekatan multi-cabang yang memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan pemegang polis. Salah satu kebutuhan yang paling mendesak adalah memperkuat kemampuan pengawasan OJK. BPK merekomendasikan pengawasan di tempat yang lebih aktif untuk memberikan wawasan waktu nyata kepada OJK tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi, memungkinkan deteksi dini potensi masalah. Pendekatan proaktif ini penting untuk mencegah krisis serupa terjadi di masa depan. Sama pentingnya adalah kebutuhan untuk mengatasi celah peraturan yang diidentifikasi oleh BPK. OJK harus memprioritaskan pengembangan dan implementasi peraturan yang selaras dengan undang-undang yang ada dan memberikan pedoman yang jelas untuk pengawasan dan si lembaga keuangan yang bermasalah. Ini termasuk menetapkan prosedur transparan untuk penunjukan pengelola statuter dan memastikan bahwa semua tindakan peraturan tunduk pada uji tuntas yang ketat. Kasus AJB Bumiputera berfungsi sebagai pengingat bahwa perlindungan pemegang polis harus menjadi yang terpenting. Penguatan kerangka peraturan harus mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan mekanisme perlindungan pemegang polis, seperti memastikan solvabilitas perusahaan asuransi dan menyediakan jaring pengaman bagi pemegang polis jika terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Akhirnya, memulihkan kepercayaan membutuhkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. OJK harus beroperasi dengan transparansi yang lebih besar, mengomunikasikan tindakannya secara jelas kepada publik dan memberikan pembaruan rutin tentang upayanya untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dalam laporan BPK. Akuntabilitas sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan pada sistem peraturan. Jadi beraya yang bertanggung jawab perniskroak city minjip sispin fadsin jotin dan pentai.